Melihat materi ini, apakah ada pertanyaan? Ya, bagaimana cara menjaga alam? Ya, tentu itu pertanyaan yang muncul ya ketika melihat materi tersebut. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Apa manfaat menjaga alam? Ya, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Memulai proses belajar mengajar kita saat ini, kita akan berdoa. Semua tenang, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di pagi yang indah ini kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan. Tuhan telah bersama dengan kami di dalam perjalanan kami dari rumah masing-masing dan boleh tiba di sekolah ini dengan selamat. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami di pagi ini. Secara khusus kami akan membahas tentang materi bagaimana menjaga dan melestarikan alam. Karuniakan kami kekuatan, kesehatan, sehingga pembelajaran kami saat ini boleh berlangsung dengan baik. Apa yang kami harapkan boleh kami dapatkan dari pelajaran ini dan kami pakai untuk memuji menjaga. Segala keberadaan kami saat ini ya Tuhan, kami tetap percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami yang kami bawa kepada-Mu. Amin. Ya, pagi ini kembali kita melihat ada materi kita tentang menjaga dan melestarikan alam. Menjaga dan melestarikan alam. Nah, ini berdasarkan pada firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian 1 ayat 8 dan Kejadian 11 ayat 15. Ya, bicara tentang alam, apa yang ada dalam pemikiran kalian? Apa yang kamu ketahui bicara tentang alam? Kelangsungan hidup alam sekitar. Ya, dapat memelihara kelangsungan hidup alam sekitar. Kalau terjaga, maka kita juga dapat menikmati kehidupan dengan baik, toh? Ya, yang ketiga, Bersihkan lingkungan sebagai wujud hidup takut akan Allah. ya. Jadi setelah materi ini kita pelajari, kita dapat melihat bahwa ketika kita membersihkan, itu berarti kita sedang mewujudkan rasa takut kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat yang kita mencapai yaitu Melakukan penghijauan untuk menciptakan lingkungan hidup yang harmonis. menciptakan lingkungan yang harmonis melalui penghijauan. Tapi kita sebentar akan melihat apa fungsi daripada tumbuh-tumbuhan atau adanya penghijauan yang terjadi di lingkungan kita, apa fungsinya bagi diri kita dan apa tanggung jawab kita terhadap tumbuhan seperti itu ya. Ya, jadi itu tujuannya kita akan capai. Ketika terjadi keseimbangan dengan tumbuhan, dengan perawatan yang kita lakukan, maka tentu ada keharmonisan yang kita alami ya. Berikut, di depan ada gambar, jelas ya? Ya. Ada gambar tentang apa? Gambar tentang pohon. Ya. Gambar pertama memperlihatkan keadaan yang bagaimana? Yang di sebelah kanan ya. Ya, memperlihatkan keadaan yang bagaimana dengan adanya ya. Nah, pohon yang bagaimana? Apakah dia pohon rusak atau pohon baik? Baik. Ya, dia memperlihatkan keadaan yang baik. Pohon dalam keadaan yang baik, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Ya, dan di situ kelihatan ada orang yang menikmatinya ya. Ya. Berikutnya, gambar yang kedua itu memperlihatkan pohon yang baik. Sudah baik, pohon yang sudah bisa sempurna ya, tapi manusia yang menjadi punya keadaan yang tidak baik. Seperti terlihat pada gambar itu, pohon ditebang memperlihatkan keadaan pohon itu jadi rusak. Ya.
Jadi itu gambar ada perbedaan antara dua gambar ya. Bicara tentang pohon. Ya. Berikutnya, gambar tentang air. Ada perbedaan tidak? Ada. Apa perbedaannya? Gambar pertama itu, ya gambar yang airnya memperlihatkan bahwa air itu bersih. Ya. Berikutnya, memperlihatkan keadaan air ya. Ya, lihat saja dari warnanya ya. Ya, jadi itu ada perbedaan yang terlihat pada keadaan air. Berikut. Ya, bicara tentang udara. Ya, walaupun udara tidak kita lihat, tetapi melihat gambar itu kita dapat merasakan bahwa udara yang ada pada gambar pertama itu adalah udara yang sejuk, udara yang segar, ya. Sebaliknya di gambar yang kedua itu memperlihatkan ada asap ya. Berarti udaranya itu sudah tercemar oleh asap akibat pembakaran hutan ya. Dan itu berikut bicara tentang lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Andai kita disuruh memilih, mana yang kamu akan pilih keadaan seperti itu? Tentu keadaan yang bersih, ya. Jadi ketika keadaan yang bersih berarti itu tidak akan ada masalah untuk kehidupan kita, ya. Tapi yang persoalan itu ketika keadaannya kotor, ya. Tentu akan ada akibat dari keadaan yang tidak baik itu, ya. Nah, karena itu saya berikan kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompoknya, membahas tentang penyebab kerusakan alam. Kita ambil 3 hal saja ya: udara, tanah, air. Udara bisa tercemar, tanah bisa tercemar, air bisa tercemar. Apa yang membuatnya tercemar? Itu yang akan kamu diskusikan dalam kelompokmu, ya. Perilaku manusia seperti apa yang membuat udara, tanah, air itu bisa tercemar? Apa yang dilakukan oleh manusia sehingga bisa membuatnya tercemar? Silakan didiskusikan dalam kelompoknya dan kerjakan di satu kertas. Satu lembar saja ya, supaya sebentar bisa ikuti. Ya, silakan didiskusikan. Kalau mengerti nanti ditanyakan lagi ya. Ya, didiskusikan dalam kelompoknya ya.
Go. Sudah semua? Oke. Sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok, ya. Dan saya akan berikan kesempatan ke kelompok satu dulu. Sudah ya? Sudah? Sudah? Sudah atau belum? Belum. Ya, sudah ya? Oke, silakan kelompok satu. Berdiri dan bacakan. Yang lain dengar ya. Gejala udara membakar hutan akibatnya menimbulkan penyakit dan menimbulkan udara tercemar. 2. Pencemaran tanah, penebangan pohon sembarangan menimbulkan penyakit. Pencemaran air, pembuangan sampah sembarangan menyebabkan banjir. Ya. Jadi itu hasil diskusi dari kelompok satu. Tepuk tangan dulu. Ya, masih ada tambahan dari kelompok lain? Tiga ya. Pencemaran udara, pembakaran pabrik, akibatnya terjadi pemanasan global. Pencemaran tanah pada kelas manusia penggunaan obat-obat kimia atau pestisida, akibatnya kebutuhan berlebihan. Pencemaran air yang sudah jelas manusia pembuangan limbah secara sembarangan, akibatnya menimbulkan penyakit. Iya. Silakan saja. Ya. Penggunaan kendaraan dengan asap tebal akibatnya bisa udara menipis, tanah, pembuangan sampah sembarangan, akibatnya longsor, air, pembuangan limbah secara sembarangan, akibatnya susah mendapatkan air bersih untuk konsumsi. Ya, jadi tepuk tangan untuk kelompok. Masih ada? Ya, jadi sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh teman-temanmu dari setiap kelompok. Atau bagaimana kelompok kedua? Sama. Kelompok empat yang baru juga sama. Ya. Jadi pencemaran yang terjadi terhadap udara diakibatkan oleh perilaku manusia. Contohnya apa tadi yang disebutkan kawanmu? Pembakaran hutan, apalagi ya, asap dari atau limbah atau asap dari yang keluar dari kendaraan atau dari pabrik-pabrik, ya. Tentu asap yang keluar itu akan mencemari udara. Nah, ketika udara itu tercemar, apa akibatnya bagi manusia? Ya, menimbulkan penyakit. Ya, bagaimana kalau kita menghirup udara yang kotor?
tentu kotor apa? Udara yang kotor itu akan masuk dalam tubuh kita dan akan memunculkan penyakit dalam diri kita. Jadi akibatnya berimbas juga pada diri kita, ya. Ya. Apalagi ketika udara tercemar, udara juga tercemar, ya, akan membuat juga terjadi yang namanya pemanasan global. Kita akan merasa kepanasan karena lapisan ozon itu semakin menipis, ya, karena akan dipenuhi oleh asap yang membuat udara itu menjadi kotor, ya. Oke, tanah. Apa yang membuat tanah itu menjadi tercemar? Apa perilaku manusia yang membuat tanah itu tercemar? Contohnya penebangan pohon sembarangan. Itu bisa mengakibatkan tanah itu menjadi longsor. Apalagi pembuangan sampah sembarangan membuat tanah itu juga akan mengalami kerusakan, ya. Karena sampah yang ada itu tentu akan membuat tanah itu juga merasa menjadi tanah yang tandus atau tanah yang kering. Tidak akan ada persuburan di sini. Karena yang ada adalah limbah-limbah pabrik, ya, limbah-limbah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh plastik-plastik dan sebagainya. Ya, jadi itu. Nah, ketika juga sampah bertebaran, sampah juga berhamburan, maka itu akan memunculkan penyakit, ya. Dan yang rugi adalah siapa? Yang rugi adalah berikut air. Ya, bicara tentang air. Apa perilaku manusia yang membuat air itu jadi kotor? Juga ketika membuang sampah sembarangan, itu bisa mengakibatkan air itu menjadi kotor dan akan terjadi banjir karena sampah yang dibuang sembarangan itu akan bertumpuk dan membuat air itu, ya, menjadi banyak dan karena dia tersumbat akhirnya menjadi banyak dan terjadilah yang dikatakan banjir, ya. Jadi itu. Selain itu, air yang tercemar itu juga akan membuat kita susah mendapatkan air minum yang bersih. Kalau tidak minum, mati. Kalau minum air kotor, dapat penyakit. Itu artinya bahwa kita memperpendek umur, ya. Ya. Jadi itu penyebab kerusakan alam yang terjadi. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan diskusi yang kami akan diskusi ke dalam kelompok, ya. Ya, di sini ada 3 pertanyaan terkait dengan alam. Apa pesan Alkitab yang terlihat dari Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2, ya. Kejadian 2 ayat 15, ya. Kejadian 2 ayat 15. Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak positif dari alam yang terjaga? Ya, kalau alam kita terjaga, terpelihara, dampak positifnya itu seperti apa? Ketiga, bagaimana wujud tanggung jawab manusia dalam menjaga alam sekitar? Waktu 10 menit saya berikan untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut. Silakan. Oke. Sekarang kita akan membahas atau kita akan melihat hasil diskusi dari setiap kelompok. Saya kasih kesempatan ke kelompok 3 dulu menjawab. Nomor 1. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 8 dikatakan, Allah berkata kepada mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Jadi selanjutnya kejadian berikut, kejadian 2. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi sana jelas, ya. Apa pesan
Alkitab atau tulisan Tuhan terhadap alam. Itu sudah disampaikan oleh kelompok 1. Tepuk tangan. Kelompok 1. Apa yang dikatakan di situ yaitu di Kejadian sampai 28 dikatakan ada kata berkuasa. Di Kejadian 2 itu ada kalimat, ada kata di situ tentang mengusahakan dan memelihara. Ya, jadi itu tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk merawat alam. Ya, itu tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk merawat alam. Berpuasa dalam hal apa? Berpuasa bukan berarti bahwa semena-mena terhadap ciptaan yang lain. Tetapi dijelaskan di Kejadian 2 ayat 15 bahwa kita harus mengusahakan dan memelihara. Mengelola ciptaan alam tidak salah, kan? Ya, kan sebagian dari mandat yang diberikan oleh Allah. Mengusahakan berarti kita mengelola ciptaan alam. Contohnya dibuat meja tadi, usahakan ya, terbuat dari tumbuhan ya, yang kita kelola sehingga menjadi meja. Itu bagian dari mengusahakan. Kemudian memelihara, bukan berarti bahwa pohon-pohon yang ada itu hanya ditebang saja dan diberikan. Tentu ada yang namanya penghijauan. Itu berarti kita sudah memelihara, menanam bibit tumbuhan, ya, menanam bibit pohon supaya penghijauan terlaksana, ya. Alam tetap terjaga. Itu pesan yang disampaikan dari Kejadian 1 dan Kejadian 2 ya. Berikut pertanyaan nomor 2. Saya kasih kesempatan ke kelompok 2 ya. Yang positif menjaga alam sekitar adalah sudah mengikuti firman Tuhan, hidup sehat, hidup damai dengan adanya kebenaran yang benar. Ya, tepuk tangan. Kita sudah menjaga, memelihara alam, itu berarti kita sudah melakukan perintah Tuhan. Tetapi di mana perintah Allah itu? Kejadian 1 ayat 8 dan Kejadian 2 ayat. Ya. Jadi sangat jelas bahwa itu mandat yang diberikan oleh Allah, dan ketika kita melakukan itu berarti kita sudah menuruti perintah Tuhan. Berikut bagi kehidupan kita, ketika kita merawat alam, ketika kita menjaga alam, itu berarti bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik. Kan? Karena alam, ketika kita merawat tumbuhan, apa yang dihasilkan tumbuhan ke tubuh kita? Oksigen, ya, oksigen. Kalau tidak ada oksigen berarti mati ya. Ya, tidak ada kehidupan ya. Ya, jadi itu. Tetap ada dampak positif yang dihasilkan ketika kita menjaga alam. Hidup kita akan sehat, kelangsungan hidup akan terjaga, ya. Berikut, yang ketiga, kelompok 4 ya, silakan. Wujud tanggung jawab, tidak menyebar pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan kendaraan sebelumnya. Ya, jadi bagaimana manusia dalam menjaga alam sekitar? Contoh yang paling kecil dan sering terjadi dalam lingkungan sekitar kita yaitu soal sampah. Jadi bagaimana wujud memelihara atau tanggung jawab kita memelihara alam, yaitu tidak membuang sampah, ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu contoh kecil yang ada di lingkungan kita ya. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah juga ada yang sering buang sampah toh. Ya, buang sampah sembarangan. Ya, itu pasti di rumah juga sering dilakukan seperti itu. Kalau kita melakukan itu, membuang sampah sembarangan, berarti kita tidak melakukan wujud tanggung jawab kita dalam memelihara alam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ya.
Jadi itu pertanyaan yang sudah didiskusikan dan kita sudah presentasikan. Tepuk tangan untuk semua. Semua hebat ya. Selanjutnya, dari materi yang kita pelajari saat ini, maka kita dapat simpulkan bahwa Allah memberi tanggungjawab kepada manusia untuk memelihara alam. Wujud tanggung jawab manusia kepada alam adalah memelihara dan memanfaatkan alam demi kesejahteraan seluruh ciptaan. Yang kedua, manusia dan alam adalah satu kesatuan. Alam menyediakan apa yang dibutuhkan manusia. Demikian juga kelangsungan kehidupan manusia ditentukan oleh perilakunya terhadap alam. Ya, jadi sangat jelas ketika terjadi keseimbangan, manusia tahu tanggung jawabnya, maka alam juga akan memberikan hasil bagi manusia. Sehingga kehidupan akan berlangsung dengan baik. Ya, kita akan dapat menikmati kehidupan dengan kekuatan, dengan kesehatan. Oleh karena kita juga mendapatkan hasil dari apa yang kita pelihara, yaitu alam semesta. Ya, jadi pulang ke rumah, lakukanlah perintah Tuhan, yaitu menjaga dan melestarikan. Ya. Oke, materi kita, adakah yang pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ya. Ada yang ingin bertanya? Sudah tidak ada ya? Ya. Sudah jelas ya? Sudah. Oke. Itu kita akan tutup pembelajaran kita. Semua tenang, kita berdoa. Ya. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Tuhan telah bersama dengan kami di dalam melalui proses belajar mengajar. Secara terus kami boleh mempelajari bagaimana tanggung jawab kami sebagai manusia untuk melestarikan, menjaga, memelihara alam ciptaan Tuhan. Sehingga kehidupan ini ya Tuhan boleh berlangsung dengan baik dan nama Tuhan yang terus dimuliakan. Ya Tuhan Allah kami, segala keberadaan kami saat ini kami tetap percayakan ke dalam Tangan Kasih-Mu. Kalau saat ini kami akan melanjutkan pelajaran yang lain, bila Tuhan tetap memampukan kami, sehingga semuanya ya Tuhan boleh kami lalui dengan bersyukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa kepada-Mu, ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang akan bermohon kepada-Mu. Amin. Oke. Demikianlah materi kita. Selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.